Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan menjaga jarak, mencuci tangan, selalu memakai masker, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas ya dalam kerumunan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih maknain kitab, meneruskan yang kemarin. Kita kemarin sudah membahas tentang maksiat hati. Sekarang kita akan membahas tentang maksiat perut ya, maksiat apa yang selalu dilakukan oleh perut gitu, sehingga tergolong sebagai maksiat. Silakan dibuka kitabnya ya. Faslun wa min ma'asil batni. Ya, kurang lebih di halaman 33. Faslun, ini fasal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'akum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa min ma'asil batni, dan termasuk maksiat perut. Maksiat apa yang disebabkan oleh perut? Nah, perut itu tidak hanya untuk makan doang, tapi kadang-kadang bisa berbuah ketaatan, bisa berbuah kemaksiatan. Aklur riba, makan barang riba. Min ma'asil batni, termasuk maksiat perut aklur riba, makan barang riba. Misalnya kamu minjemin temen kamu 100.000, kamu pengen baliknya 150.000, yang 50.000 inilah ribanya gitu. Wal maksi, dan pajak liar. Di Indonesia ada pajaknya, memang pajak tanah, misalnya pajak motor. Ternyata dia misalnya, sini saya bayarin motor kamu misalnya, atau misalnya pajaknya kamu mestinya 100.000, terus kita dimintain 150.000, yang 50.000 ini diambil sama orang yang mengambil pajak liar kayak gitu. Itu nggak boleh. Karena apa? Karena dengan mengambil sisa tadi itu berarti kan otomatis dibuat makan, masuk ke dalam perut. Nah, itu makan, itu maksiat perut. Wal ghasbi, dan mencuri. Wal ghasbi, dan menggosop, bukan mencuri. Wal ghasbi, dan menggosop, ambil makanan orang lain tanpa izin. Ambil makanan orang lain tanpa izin gitu. Wasariqati, dan mencuri. Wasariqati, dan mencuri. Ghasab itu masih, gosop itu kadang-kadang terang-terangan juga. Gosop itu, ini ngambil makanan ya, ada anak baru kembali dari pesantren, langsung diambil aja gitu di hadapan orangnya. Itu adik kelas biasanya dipalakin gitu. Itu termasuk maksiat perut. Wasariqati, dan mencuri apalagi. Wa kullu ma'khudhin, dan setiap pengambilan barang, dan setiap pengambilan barang bi muamalatin, dengan transaksi harramah syar'u, yang diharamkan oleh syariat. Apa saja yang diambil dengan sesuatu yang diharamkan oleh syariat itu nggak boleh. Wa syurbul khamri, dan minum minuman keras. Minuman keras itu bukan berarti airnya keras itu terus diminum, enggak. Minuman keras itu yang membuat kerasnya hati, yang memabukkan gitu. Tidak hanya minuman keras itu tidak hanya terus yang berbentuk air minum, tapi kadang-kadang yang bisa membuat orang itu lalai kepada Allah. Maksudnya bisa dia itu ngefly bahasanya itu ya, kayak sabu-sabu atau ini apa itu ya yang berbentuk kayak gitulah, yang memabukkan intinya itu. Karena alasan kenapa minuman keras itu haram itu karena memabukkan, intinya itu memabukkan. Jadi segala sesuatu yang memabukkan yaitu haram. Wahadus syaribi, wahadus syaribi, dan hukuman bagi peminum minuman keras. Arba'una jaldatan, 40 cambukan. Arba'una jaldatan, 40 jaldatan cambukan gitu. Lil hurri, bagi orang merdeka. Kalau dulu ada orang yang merdeka, ada yang budak gitu. Jadi kalau sekarang kan budak udah nggak ada.
Wa nisfuha dan setengahnya, ya setengahnya 40 maksudnya 20. Jadi dicambuk gitu. Kalau orang ketahuan minum minuman keras dengan ada saksi-saksi yang melihat langsung, yaitu dicambuk 40 bagi orang merdeka. Tapi wa nisfuha dan setengahnya 40 maksudnya 20 irraqiki bagi budak. Walil imami dan bagi imam, ya presiden atau kepala negara atau kepala pemerintahan. Walil imami dan bagi imam aziyadatu boleh menambah ta'ziron sebagai hukuman ta'zir. Ta'ziron sebagai hukuman ta'zir. Wa minha dan termasuk dosa perut, aklu kulli muskirin, memakan segala yang memabukkan. Nah, kayak tadi sabu-sabu, ganja, makan segala yang memabukkan. Jadi tidak hanya diminum, dimakan doang gitu loh, tapi dihisap dari hidung gitu kan. Wa kulli najisin dan makan setiap yang najis. Makan setiap barang yang najis. Wa mustakdzarin dan makan setiap yang menjijikkan. Wa aklu malil yatimi dan makan harta anak yatim. Awil auqafi atau harta wakaf. Ala khilafi syartil waqifi, atas dasar menyalahi persyaratan orang yang mewakafkan. Ala khilafi syartil waqifi, atas dasar menyalahi persyaratan orang yang mewakafkan. Wal ma'khudhi dan memakan barang yang diberikan, memakan barang yang diberikan biwajhil haya'i, dengan rasa malu. Karena ngambil dengan rasa malu itu nggak boleh. Maksudnya gimana dengan rasa malu? Misalnya kan ada ada yang orang yang ngambil barang gitu, orang yang ngambil barang karena ia malu, akhirnya dia ngasih gitu. Nah itu nggak boleh, itu juga haram kalau menurut beliau ini. Misalnya ya kalau saya lihat misalnya ada minta-minta di jalanan, karena misalnya saya sedang di kerumunan nih, banyak orang misalnya, terus ada orang-orang minta-minta, kalau aku nggak ngasih aku malu gitu, akhirnya aku ngasih, lah itu tuh nggak boleh itu. Nah itu sesuatu yang nggak boleh. Oke, itu aja teman-teman semuanya maknain kitab hari ini. Minggu depan kita ulangan, yaitu tentang Rasul Ulul Azmi bab pertama. Lalu kemudian ada husnuzon dan husnuzon, tawadhu, tasamuh dan ta'awun, lalu kitab. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.